Faqala al-ibnu ya amiral mu'minina a'malil ibni ala walidihi haqqun. Qala na'am haqquhu alaihi ayyastanjaba ummahu, yakni la yatazawwaju imra'atan dani'atan likai la yakuna lil ibni ta'irun biha. Ya kemarin ya. Qala wa yuhsina ismahu wa yu'allimahul kitabah. Faqala al-ibnu fa wallahi mastanjaba ummi wa ma hiya illa sindiyatun ishtaraha bi arba'i mi'ati dirhamin wala hasana ismi sammani ja'lan zakarul khuffas, gitu ya. Kemarin bahwa ada seorang yang datang ke Khalifah Sayyidina Umar sambil membawa seorang anak laki-laki, di mana seorang itu mengadukan hal tentang anaknya yang ukuk, ya, bi uquqi walidika, tadi bang, masalah durhakanya sang anak kepada bapaknya itu, sampai beliau mengatakan bahwa hakul walidi kaza wa min haqqil walidi kaza. Faqala, maka berkata al-ibnu sang anak itu tadi, ya amirul mu'minina, wahai amirul mu'minin, a'malil ibni, bukankah atau apakah tidak lil ibni bagi sang anak ala walidihi haqqun, terhadap orang tuanya haqqun, itu punya hak. Qala, maka menjawab amirul mu'minin, na'am, ya, haqquhu, adapun haknya seorang anak, alaihi, atas bapaknya itu, ayyastanjaba ummahu, bahwa yastanjaba, ya, mempersiapkan, ya, perangai, ya, yang baik, ummahu, akan ibunya sang anak, yakni la yatazawwaju imra'atan dani'atan, hendaknya tidaklah mengawini seorang laki-laki imra'atan dani'atan, kepada wanita yang tidak baik kelakuannya, tidak baik karakternya, atau tidak baik perangainya. Likaila, agar supaya tidak, yakuna, supaya tidak ada itu firman tadi itu lil ibni, ya, ta'yirun biha, lil ibni terhadap anak, ta'yirun membawa efek negatif biha terhadap ibunya. Ya, kemarin, nah, Bapak Hadirin sekalian yang sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam syariat agama Allah sangat menekankan bahwa hak orang tua terhadap anak dan haknya anak terhadap orang tua itu sangat ditekankan sekali, ya, di dalam kehidupan umat ini, baik ini secara pribadinya internal umat Islam itu sendiri maupun eksternalnya untuk umat yang lain secara umum, ya, ada hak-hak tertentu, namun hanya khusus buat kita itu ada hak-hak tertentu yang harus kita perhatikan. Sampai-sampai orang tua punya hak, ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua, ya, terhadap anaknya. Ya, nah di sini kata Sayyidina Umar tadi mengatakan bahwa hak orang anak terhadap orang tua itu ada. Di antaranya adalah orang tua itu sebelum dia menikah memilih seorang wanita, memilih seorang istri, hendaknya dia mencari seorang istri yang memiliki karakter yang baik. Kan sampai kemarin, ya, apanya, agamanya, ya, keturunannya, kemudian hartanya, bahkan paras wajahnya. Ya, sampai ada 4 nih. Nih dari awal nih. Dari awal mestinya.
Ya, kita sebagai laki-laki itu harus sudah memilih, tidak sembarangan memilihnya. Kenapa? Karena efeknya itu nanti ya sangat sensitif, ya, sangat berpengaruh kepada zuriat kita atau anak-anak kita itu. Karena anak merupakan salah satu aset yang terbaik, yang luar biasa buat orang tua ya di masa depannya. Anak aset yang luar biasa itu, yang harganya luar biasa, nggak terbayar. Ya, sampai tadi cara mencari bahan emaknya itu harus hati-hati. Apalagi dunia sekarang, ya, ini dunia sekarang nih. Satu ya, nyarinya ada apa? Di Facebook nyarinya. Yang cantik tambah cantik, ya, yang sederhana menjadi cantik, menjadi cakep. Nah ini dari awal itu agama ini mengajarkan seperti itu sebenarnya ya. Hanya kita itu terkadang hanya mengikuti kemauan hati kita itu, yang pada akhirnya cinta itu menjadi buta, ya, buta ke depan ya. Cinta itu membuat kita menjadi buta ke depan. Langkah-langkah kita itu kurang hati-hati pada akhirnya. Ya, kita termasuk ya, alhamdulillah lah ya. Anak-anak kita, zuriat kita ya baik-baik semuanya ya. Anak cucu kita bagus, pada nurut, pada sekolah, pada ngaji ya, pada nurut itu bagus. Nah ini harapan tadi ini maksudnya begitu. Artinya la yatazawwaju imra'atan dani'ah. Ya, supaya seorang laki-laki itu tidak mengawini kepada seorang wanita yang karakternya tidak baik, karakternya kurang baik. Nah, ini ya salah satu. Kenapa? Karena apabila karakter seorang ibu itu kurang baik, ini di dalam rangka tata bicaranya pun kurang baik. Tata bicaranya sembrono. Tidak mengarahkan didikasi kepada putra-putrinya di dalam cara berbicara. Ya. Ini yang sering kali terjadi mungkin di zaman-zaman kita dulu ya. Cara bicaranya itu ya sembrono dah. Ya, walaupun memang ibu luar biasa ya kasih sayangnya kepada anaknya itu ya. Sampai masuk wayusina ismahu, dan seorang laki-laki itu hendaknya memberikan nama yang terbaik atau nama yang baik untuk anaknya. Itu kewajibannya. Orang tua tuh masih nama anak yang baik. Tujuannya bagaimana? Supaya anak yang baik tadi itu ya, namanya baik dan sesuai dengan panggilannya namanya itu. Misalnya namanya, kita mohon maaf, Mustafa, kan masih nama Rasul tuh, ya, masih baginda Nabi. Hendaknya manggilnya tuh orang tua kepada anaknya tadi dengan panggilan tersebut, panggilan yang bagus. Jangan nama anaknya bagus, panggilannya jelek, gitu ya. Jangan sampai-sampai nanti yang dikhawatirkan terkadang manggil anaknya tadi begitu ya, hewan lah, ya, sebutan hewan, sebutan syaiton, ya, dan lain sebagainya. Itu jangan sampai begitu. Kenapa? Itu akan merubah karakter sang anak dari efek bicara orang tua. Mau bicara yang baik-baik, ya, bagus ya, kayak ngambek, ya, walaupun ngambek juga ya, belum marah juga, mukanya tetaplah bicaranya jangan sampai ada ucapan yang tidak baik gitu ya. Nah, terutama apalagi walaupun bicaranya di hadapan anak-anak, apalagi di hadapan umum, ya, orang tua jangan manggil nama anaknya, nama istrinya, istri jangan manggil nama suaminya dengan sebutan yang tidak baik, apalagi di depan umum. Akan apa? Akan jatuh sebuah kekecewaan bagi sang anak bila orang tua manggil anaknya itu kampret gitu. Kampret sini loh, itu depan orang banyak ya. Ini jangan pernah ada itu. Makanya wayuhsina ismahu, hendaknya orang tua itu memberi nama dengan sebutan nama yang baik. Nah itu
berpengaruh gitu terhadap kejiwaan sang anak. Akhirnya anak merasa kecewa, merasa frustasi, ya. Bahkan apa? Ya, kegagalan sang anak, umpama ya, anak itu gagal di dalam jenjang pendidikannya. Nggak naik kelas, dia nggak lulus, ya. Dia gagal kuliahnya, umpama. Nah, di sini peran orang tua mesti bagaimana? Tidak mengatakan lu pecundang, jangan pernah itu. Ya, dasar bodoh lo, gue biayain. Nah ini, ya, itu akan menanamkan sebuah kekecewaan kepada sang anak yang pada akhirnya terus sampai nanti dia tertanam. Ya, tertanam pada jiwanya. Dia ingat itu. Ya, ucapan yang dulu untuk emaknya, bapaknya seperti itu. Nah, berikan semangat. Kenapa? Kesadaran kita mestinya itu karena Allah kasih berikan semacam itu posisinya, ya seperti itu. Ya, bersyukur tetap. Bersyukurlah kepada Allah. Jangan sampai pada akhir nanti, ya, bagi orang tua merasa kecewa. Bahkan kalau anaknya ditargetkan, ya, anaknya ditargetkan hari ini lu harus juara. Begitu gagal, nah, itu ada sebuah kekecewaan dirinya. Ya, karena tujuannya kalau cita-cita sih boleh aja. Cita-cita boleh, silahkan. Ya, mau cita-cita setinggi langit dan lain sebagainya. Nah, itu kan cita-cita, tapi kalau tadi ditargetkan itu biasanya ada sebuah kekecewaan. Ya, orang nyalon nih, ya. Calon legislatif kan target dia harus jadi tuh. Ya, begitu dia nggak jadi, dia kecewa. Itu akhirnya. Nah, karena target yang dikejar. Ya. Target yang dikejar, ya. Jadi silahkan. Mendidik anak itu bukan sebuah target, tapi didiklah dia itu, ya, sebagaimana mestinya, ya, baik secara budaya ataupun secara agama, ya, pendidikan umum silahkan, dan bukan target. Nah, ini yang sering memang terjadi itu bukan hanya di masyarakat awam, ya, tapi juga sering terjadi di masyarakat orang-orang yang telah berpengetahuan. Tentunya kalau orang tuanya adalah dokter umpamanya, atau orang tuanya seorang jenderal, orang tuanya seorang pengusaha umpamanya, ya, anaknya diinginkan oleh orang tua untuk menjadi dokter lagi. Tetapi terkadang tidak seirama, ya, nggak sesuai dengan kemampuan orang tua. Orang tuanya jadi dokter, anaknya belum tentu. Ya, lihat apanya? Lihatlah apa hobi sang anak itu. Bakatnya di apa dia itu. Lihat bakatnya. Kalau memang bakatnya di situ dia hebat, ya, berarti bidangnya di situ. Nah, ini nggak searah jadinya, ya. Keinginan orang tua biasanya memang nggak sesuai dengan keinginan sang anak. Begitu dipaksakan karena bakatnya beda, ini kadang-kadang ya yang dapat menimbulkan sebuah kekecewaan. Dia nggak lulus jadi dokter, nggak jadi dokter, pada akhirnya orang tuanya jadi kecewa. Ya, malah boleh saja sih, ya, dari awal anak tadi itu dipaksakan, orang tua mengarahkannya itu. Nah, ini wayusina ismahu, ya, baguskanlah, ya, namanya itu bukan sekedar nanti di alam dunia, bahkan sampai kepada alam akhirat. Innakum tud'auna yaumil qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Ya. Sesungguhnya kalian nanti itu akan diseru, akan dipanggil nama kalian itu. Nama kamu itu disebut, dan nama orang tua kamu, yakni bapak kamu, binnya disebut. Fahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama kamu itu. Hidup di dunia. Dari awal di dunia sampai alam akhirat itu akan disebutkan. Wa yu'allimahumul kitabah, dan hendaknya orang tua itu mengajarkan kepada sang anak, wa yu'allima, ya, jadi an tadi atopnya wa yu'allima, dan mengajarkan orang tua itu, ya, kepada anaknya alkitabah, akan kitab, itu Al-Quran. Artinya tanamkan akidah yang kuat kepada sang anak, ya, tanamkan pemahaman agama kepada sang anak yang kuat,
supaya nanti berada dimanapun dia akidahnya sudah kuat. Paling tidak ibadahnya dia nggak tinggal itu ibadahnya. Kenapa? Akidahnya sudah ada, sudah kuat ilmunya, agamanya. Walaupun ada di mana saja, ya, tanamkan. Apalagi memang tadi ya kalau pemahamannya lebih jauh ya, jadi sesuai dengan kemampuan bakat sang anak itu. Ya, penting ya sholatnya yang nggak tinggal aja ya, akidahnya sudah nggak berubah dalam posisi mana aja tuh. Ya. Dunia sekarang ini banyak sekali hal-hal yang dapat mengikis akidah-akidah generasi kita itu. Makanya posisi mereka betul-betul harus kuat akidahnya. Seperti apa? Seperti karang laut mestinya. Walaupun dihajar oleh ombak, oleh badai, terik matahari, ya tetap tegar karang laut itu. Ya, nggak bergeming sedikit pun, walaupun diterjang badai. Akidahnya kuat. Itu ya. Nah, jangan sampai membleh kita. Kita generasi kita dikit aja ya gara-gara sesuap nasi, gara-gara secari kertas ya akidahnya berubah. Nah itu yang kita khawatir karena kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada anak kita akidahnya kuat. Faqala al-ibnu, maka menjawab sang anak ya, atas perkataan tadi Tuan Syamil Mukminin, Fawallahi, maka demi Allah ya Amirul Mukminin, demi Allah, mastanzaba ummi, ya tidaklah baik karakter ibuku ini, wa ma hiya illa sindisiyatun, ya kecuali dia itu hanyalah dia bilang ya ngadu mamanya, ngadu sama Amirul Mukminin ya, ibuku itu hanyalah seorang yang dusun, ya seorang yang tidak mengerti ini dan tidak mengerti itu, ya dia taunya begitu aja, ya kalau dia masak lah menu masaknya itu lagi goreng jengkol lagi gitu ya umpama ya, nggak ada menunya yang lain umpamanya, nggak memberikan semangat sang ibu tadi itu kepada sang anaknya untuk menjadikan sang anak menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, arahan bicaranya jauh, ajaran beda, ya. Tidak ada sebuah dedikasi, tidak menimbulkan respon, ya. Jadi nggak ada respon buat sang anak untuk bisa mencontoh ibunya, untuk bisa mencontoh orang tuanya. Nah, cara berpakaiannya itu sang ibu bagaimana? Yang pada akhirnya anak pun cara berpakaiannya seperti itu. Karena cara berpakaian sang ibu tadi ya berbeda dengan orang-orang yang telah berpengetahuan. Ya. Nah, ataupun kepada hal-hal yang lain lah ya. Isyaroha bi arba'i mi'ati dirhamin. Harga ibu saya itu dulu dibeli cuma 400 dirham. Ya. Udah dijual, kalau dijual harganya cuma segitu, emak saya tuh gitu ya, murah sekali harganya itu. Ya, karena apa? Tadi ya di bidang itunya pengetahuannya ya sedikit sekali, di bidang sentimennya yang tinggi ya, yang pada akhirnya cara bicaranya tadi pun yang tidak mendidik kepada putra putrinya. Ya, ini yang sering kali terjadi, yang pada akhirnya ya acap kali kelemahan sang suami itu dibacakan oleh istrinya di depan anaknya. Tuh gitu. Karakter lo ya, sifat lo sama bapak lo dulu, gitu. Ya kagak ngerti dibilangin, nah itu gitu. Ya, akhirnya apa? Derajat sang suami jatuh di hadapan anak. Anak akan ya kalau gitu bersama bapak gue, ya udah nyerah sampai di situ. Seorang suami pun jangan membukakan aib sang ibunya atau istrinya itu tadi. Jangan mengatakan begini begitu ya di hadapan anak. Tetap dijaga martabatnya. Sang suami menjaga martabat istrinya, istri menjaga martabat suaminya di hadapan anak-anak. Nah, jangan sekali terjadi sebuah pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga di hadapan putra putrinya.
Yang pada saat itu kurang kontrol, maka akhirnya bicaranya ngaur. Anak tahu semua. Gitu ya. Tuh, ini. Kalau lagi berantem, depan anak berhenti berantemnya. Ya, kira ngapain di berantem? Ini sekarang, ya, perhatikan dah. Ngapain berantem? Ya, beras nggak beli. Daging nggak beli. Lauk pauk nggak beli. Gas yang kagak punya duit nggak beli semua. Tuh ada ya, jadi tetap dijaga dan bicara juga ya dalam kondisi bagaimana tetap dijaga. Makanya anak kalau kecil tuh cumanya bisa nangis doang akhirnya ya. Tuh anak yang masih kecil dia dengar, dia tahu emaknya sama bapaknya pada berantem, dia cuma bisa nangis tuh anak yang kecil tuh tadi ya, nggak bisa berbuat apa-apa ya. Nah ini yang diperlukan tadi dua-duanya ya, bagi suami istri itu betul-betul orang-orang yang pengetahuannya tinggi dan sentimennya rendah sehingga nanti kehidupannya menjadi seirama. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal yang lain ya, apalagi sampai terjadi ucapan perceraian di depan sang anak itu ya, ucapan perceraian di hadapan sang anak tahu dan sang anak menjadi putus asa di dalam kehidupannya karena sudah merasa ya sudah jauh dari bapaknya, dari emaknya. Kalau mau ada perceraian jangan di depan situ, di depan anak ya. Namanya kehidupan kita kan kagak tahu ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala hasana ismi ya, dan tidak memperbagus sebutan namaku katanya. Kata si anak tadi di depan Amirul Mukminin, samani Ja'lan, ibuku memberikan nama itu Ja'lan, yakni Zakarul Khupas. Dia nyebut nama aku itu Khupas, kampret ya. Khupas kan kelelawar tuh ya, nyebutan kalau panggilannya di mana saja, depan orang ke mana, hey kampret sini lo gitu. Omongannya ya gitu. Ada lebih bagus lagi menyebutkan kunyuk sini lo. Ya anak bilang begitu tuh. Padahal tadi anak adalah aset yang paling besar untuk kehidupan orang tua. Jadi namanya harus bagus namanya itu dan sebutannya. Nah, jadi jangan sampai tadi itu sebutan-sebutan yang kalau panggilan kan lain tuh ya. Kalau panggilan mah biasanya orang namanya Abdurrahman, panggilannya Oman. Ya, panggilan tuh ya. Itu lain tuh. Bukan nama yang tidak baik sebutannya, yang sebutan hewan ataupun makhluk yang lain. Nah ini yang harus diperhatikannya. Wala allamani min kitabillahi ayatan wahidatan, dan dia tidak memberikan kepada atau mengajarkan kepada aku min kitabillah, dari ayat-ayat Allah dan kitab Allah, ayatan wahidatan, satu ayat pun nggak pernah ngajarin itu. Nah, orang tua nih, bagi ibunya ataupun bapak yang nggak pernah ngajarin, kali ngajarin baca basmalah nggak pernah, ngajarin baca Fatihah nggak pernah, ngajarin doa makan, doa bangun tidur, ya, doa masuk kamar kecil, ya. Coba Pak perhatikan, pernah nggak ngajarin kepada anak doa masuk kamar kecil? Ya. Kalau kita pernah mengajarkannya, itu akan tertanam kepada anak kita. Anak akan menganggap kita adalah orang tuanya dan gurunya sekaligus. Karena kita pernah mengajari kepada anak kita itu baca Al-Quran, baca doa-doa, ya, baca niat, usolli atau nawaitu dan lain sebagainya. Pokoknya ayatan wahidatan dari ayat-ayat Allah berupa apa saja, yang berupa nasihat, ya, yang sesuai dengan ayat Allah, dengan sunnah-sunnah Rasul yang kita ajarkan. Cobalah periksa lah sekarang ya di rumah, periksa anak kita wudhunya bagaimana. Coba ya, wudhunya anak kita itu perhatikan benar tidak sesuai nggak dengan syariah, dengan mujtahid imam yang 4 sama apa tidak ya. Perhatikan ya tuh anak-anak kita yang perempuan, perhatikan bagaimana mandi haidnya, sudah bisa apa belum dia itu mandi haidnya
Ya, ini menjadi tanggung jawab orang tua, terutama menjadi tanggung jawab sang ibu tuh. Kalau masalah haid, masalah nifas, masalah zunubnya, ya, tanggung jawab sang ibu. Ajarkan. Ya, jadi bukan hal-hal yang lain. Tadi yang paling pertama adalah min kitabillah ayatan wahidah, yaitu tadi akidahnya ataupun ayat-ayat Allah atau doa-doa bacaan-bacaan, terutama yang berkenaan kepada niat, kepada urusan ubudiyah dia itu. Baru kemudian sampai juga kepada akhlaknya, ya, karakter kepribadiannya, baik masalah kalbunya dan lain sebagainya, itu yang kudu ditanamkan. Yang susah, Pak. Ya, kita ngajarin anak tuh males hawanya. Berat tuh ya. Kalau ketemu juga kadang-kadang jarang komunikasi, jarang bicara. Itu makanya seorang tua sama anak harus ada komunikasi. Ya, anak sama orang tua ada komunikasi, orang tua sama anak ada komunikasi supaya bisa mengarahkannya. Kalau nggak ada komunikasi, ya nggak mau bicara, diem pada diem aja, susah mengarahkannya. Tadi mau ngajarin apa kita? Ya, kepada anak kita tuh, Pak. Ya, baru kemudian setelah kita memang sudah nggak ada kemampuan, kita kirim dia ke madrasah, ya, ke pesantren, ke sekolah atau kemana saja. Kita titipkan di sana pada para ulama-ulama atau kepada guru-gurunya. Kita alhamdulillah, ya Pak. Alhamdulillah kalau masyarakat kita itu masya Allah, ya, anak-anaknya walau bagaimanapun sebadar apapun baca Quran mah bisa. Baca doa mah tetap bisa. Nah, sholat bacaan sholat masih bisa. Banyaknya. Walaupun katanya tukang ojek suruh baca Quran bisa dia. Ya, Al-Qurannya jago. Kalau orang kampung nih, orang kampung kita ya. Udah kenapa? Sejak kecilnya ngaji dulu. Sejak kecil ngaji. Ya. Pada usia 17 ada masa-masa transisinya itu biasa ada sebuah perubahan, tapi dia sudah bisa baca Al-Quran. Begitu baca Al-Quran bisa udah, karena dasarnya sudah ada. Faltafata Umarun radhiyallahu anhu ilal abi, maka Sayyidina Umar meliriklah Sayyidina Umar ilal abi kepada bapaknya itu bocah. Waqala, dan berkata Sayyidina Umar, taqulu, engkau ngomong, ya, kata engkau begini, ibni, anakku, ya ukuni, dia itu melawan kepadaku, durhaka kepadaku katanya. Ya, tadi ente ngomong begitu, mengadukan halnya bahwa anak kamu itu durhaka kepada kamu. Faqad aqaqtahu, ya, qabla ayya uqqaka. Padahal mah, ya, ente sudah durhaka kepada anak ente sebelum anak ente durhaka kepada ente. Itu artinya apa? Ente sudah ngajarin durhaka, ya. Ente ngajarin durhaka tuh kepada anak. Sebelum tadi dia durhaka. Tadinya ente ngajarin begitu. Makanya anak ente jadi durhaka kepada ente. Jadi ngelawan tuh sama ente tuh. Tuh, ya, jadi bagaimana caranya supaya sang anak itu, ya, tidak durhaka kepada orang tua. Nah, dari awal, dari kita semuanya yang bisa membangun jiwa anak-anak kita itu untuk menjadi seorang yang tidak bisa durhaka kepada kedua orang tua. Ada mana apa? Ilmu adab, ilmu agama, ya, yang perlu diarah dari cara bicara kita, cara berpakaian kita, memberikan makan dan minumnya, ya, dan sebagainya, itu sangat berpengaruh untuk kejiwaan sang anak kita itu, ya. Ya, kata beliau gitu, bahwa aku tahu, ya, ente sudah ngajarin tentunya, ya, durhaka tuh anak. Qabla ya ukoka, sebelum dia itu, ya ukoka, sebelum dia durhaka kepada kamu. Gum aneh, dah pergi dah ente, pergi dah, susah kalau begini urusannya itu, ya. Gum aneh, dah pergi dah. Gitu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya. Ya. Qala al-faqihu rahimallahu ta'ala sami'tu abi yahki an abi Habsin al-Yaskandi, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.